Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya ingin ke Pak Jamal. Pak Jamal, di tahun 2012 Johar Lin Eng, ex-Ko PSSI yang sekarang menjadi tersangka, ini pernah diberikan hukuman tidak boleh beraktivitas seumur hidup di lingkungan sepak bola nasional. Tapi mengapa justru diangkat sebagai ex-Ko PSSI di bawah kepemimpinan dari Edi Rahmayadi? Jadi begini, bukan cuma Johar Lin Eng. Waktu itu pengurus yang terlibat, kalau saya tidak lupa ingatan ya, itu sepak bola Gajah. Iya, terlibat kasus sepak bola Gajah sehingga dijatuhi sanksi itu. Dari Sleman dan PSIS itu ya. Jadi bukan cuma Pak Johar Lin Eng, ada beberapa pengurus. Tapi kan waktu itu oleh Komdis dilakukan pemeriksaan, di trace gitu. Dalam pengetrisan itu ada beberapa orang yang akhirnya masih diberi kesempatan lagi setelah menjalani berapa tahun ikut di dalam ranah pemilihan tahun 2015. Pak Johar Lin Eng itu masuk, ya, dipilih oleh para voter, masuk dia di situ di dalam kepengurusannya Pak Nyala. Itu pun suara terakhir, suara paling akhir. Nah, ya sudahlah, di dalam kepengurusan kita berjalan. Kan kita tidak boleh menjustifikasi seseorang itu untuk selamanya dia tidak baik terus. Mungkin ada tobatnya atau bagaimana kan? Kita berpikirnya positive thinking aja. Nah, rupanya berjalanlah itu, ya just say hello semua oke-oke aja gitu. Tapi di tengah jalan itu kan mesti ada percikan-percikan itu. Cuman kan kita untuk menemukan susah. Nah, waktu itu sempat pada zaman saya dan banyak ada ditangkap orang yang ngatur suap di Surabaya oleh polisi. Tapi setelah dibawa oleh polisi, setelah diperiksa tidak cukup bukti, dilepas. Gitu. Loh, sekarang logikanya kalau kita pengurus PSSI saja diminta untuk bisa melakukan penangkapan itu, kita tidak punya alat itu semua, alat sadap dan sebagainya. Kita minta bantuan polisi. Nah, pada saat itu polisi tangkap aja juga tidak memenuhi unsurnya, maka dilepas. Gitu. Tapi kita bekerja sama dengan kepolisian. Tolong Pak, kita dibantu karena Bapak yang punya alat. Ini banyak orang nakal ini, baik itu di lingkungan PSSI maupun di luar. Kalau memang di lingkungan PSSI lebih cepat ditangkap. Orang nakalnya tuh mengatur skor, mengatur pertandingan seperti itu. Lah mau nakal apa? Dia bukan pemain, dia cuma pengurus. Yang ngatur itu tadi, gitu. Pertanyaannya itu. Gitu. Seberapa besar perputaran uang di pengaturan ini? Kita tidak pernah terlibat, jadi tidak tahu itu berapa duitnya. Gitu. Nah, cuman kalau sekarang ini mulai terkuak di level bawah saja, terus juta lah. Bagaimana di level atas? Nah, kan begitu. Gitu. Tapi kan kita tidak boleh kalau kita tidak. Sudahlah, hari ini saya memberikan appreciate kepada polisi. Ini polisi kalau menjalankan tugasnya dengan gaya kepolisian yang cukup bagus, ditelusur terus ini, siapa saja pasti terbongkar. Baik, saya ingin ke Pak Umar. Pak Umar. Ya, oke. Ini pengaturan pertandingan, pengaturan skor ini kan tadi dikatakan Pak Mas Januar ini lewat wasit begitu. Bagaimana Komdis? Apakah tidak mencium hal ini begitu? Ya, mencium. Jadi gini Pak, saya tegaskan. Komdis ini lembaga yudisial. Kita hanya memeriksa dan mengadili apa-apa yang tersaji atau yang dilaporkan kepada kita. Jadi kita bukan lembaga investigasi. Nah, seandainya cuman mungkin menjadi catatan saja, mungkin salah satu unsur terjadinya permainan ini atau pengaturan ini melibatkan unsur wasit. Nah, tetapi kami Komdis ini tidak boleh menindak wasit. Itu wewenangnya komisi wasit. Itu Mbak. Kalau ditanya apakah mungkin, ya mungkin saja gitu wasit terlibat. Kalau menurut informasinya Pak Januar kan begitu. Ini kan prakteknya sudah lama Pak Umar. Kok tidak ada yang dilakukan oleh komisi disiplin begitu? Apa untuk mendisiplinkan hal ini? Gitu kan saya tegaskan. Sepanjang tidak ada laporan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Itu poinnya. Jadi nunggu ada laporan gitu dulu gitu ya? Namanya pengadilan di seluruh dunia kan nunggu. Mana ada hakim keluar masuk kampungnya, siapa punya perkara, nggak ada. Semua itu asasnya menunggu. Hakim bersifat pasif di mana-mana. Baik. Saya ingin ke yang dituntut itu adalah orang-orang bola bersikap seperti Pak Januar, masyarakat bersikap seperti Pak Januar. Ngomong dong. Jangan cuma ngomong di belakang kita, ngomong, datang, sampaikan. Nah baru jalan tuh yang kita perhatikan itu.
Ini kan Pak Januar sudah ngomong begitu ke publik. Kan satu kasus. Kemudian kan karena Pak Januar masuklah PS Ngada, masuklah Persikabas, masuk semua laporan banyak, Mbak. Baik. Tapi tidak selengkap Pak Januar. Pak Januar kan langsung. Pak Jamal mau menanggapi? Oh, saya tidak perlu menanggapi. Apa yang disampaikan Pak Umar itu sudah realnya begitu. Memang harus menunggu Ya, laporan begitu, gitu. realnya begitu. Tapi apa yang dikatakan Januar itu yang paling menarik. Waktu saya menjadi komite wasit, saya katakan, hei, kamu para wasit dan incorporate-mu, kamu tahu enggak? Orang yang membiayai persepak bolaan itu untuk maju berjuta-juta, bertriliun-triliun, itu hanya rusak kalau kepemimpinan kamu di 5 menit atau 10 menit terakhir itu tidak bijak, tidak berkeadilan, hancur harapannya orang itu, hancur. Maka kamu sekarang, saya komite wasitnya, kalau sampai itu terjadi seumur hidupmu, dan kalau memenuhi unsur, saya laporkan polisi untuk kamu ditangkap dan ditahan. Loh, ini kelihatannya sepele, mempel 11 sama 11 2 kali 45. Tapi ini kan harapannya banyak orang, ribuan supporter. Dia mendambakan kebanggaannya untuk menang. Dan hitungan secara teknis pasti menang. Tahu-tahu jeketek, gitu. 10 menit, 8 menit terakhir, ya seperti kata Pak Januar tadi, kena paha di penalti. Diprotes di kartu. Penalti tetap dilaksanakan. Apa harapannya? Jadi tidak ada fair play begitu ya. Baik, kan saya ingin ke Maka Mas. itu saya tidak ada toleransi terhadap yang seperti itu. Baik. Kita sudah bergabung juga dengan manajer Persekam Bambang Suryo. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Bambang, Anda pernah dihukum begitu, diberikan sanksi seumur hidup, dilarang beraktivitas dalam kompetisi resmi sepak bola karena mengungkap adanya praktik jual beli pertandingan, dan Anda mengatakan akan melakukan buka-bukaan terkait hal ini. Silakan, buka-bukaan apa yang Anda ingin sampaikan? Yang saya sudah sampaikan kemarin pada waktu ketemu dengan siapa di TV sebelah, sudah saya sampaikan orang-orangnya ini. Dan kalau masalah yang menyangkut yang sekarang ini, masalah Mbak Putih, Johar, atau Mbak Pri, atau Mbak Tika, ini sebenarnya kalau menurut saya ini bukan match fixing, ini match setting ini sebenarnya, Mbak. Gitu. Kalau pengaturan skor, di situ ada ribet semua, di situ ada uang besar, di situ ada runner dari luar, runner dari dalam, pemain, pelatih, manajer, sampai dari luar pun tidak tahu kalau masalah hal ini. Jadi tahu semuanya begitu, Pak Bambang? Ya. Mekanismenya seperti apa sih pengaturan pertandingan, pengaturan skor ini? Apakah hanya dari wasit saja, Pak Bambang? Ya, kalau pengaturan skor ini, kalau macam ini, Mbak, yang di dukungan sekarang itu bukan pengaturan skor ini. Kalau saya boleh saran, saya sudah berbicara dengan Kombes Udeng, saya berbicara bahwa ini bukan pengaturan skor, ini adalah pengaturan match setting, pengaturan settingan siapa yang mau naik atau yang mau turun atau apa, ini sebenarnya. Gitu loh. Kalau untuk pengaturan skor itu, yang saya sebutkan tadi, menyangkut seluruhnya. Masuk dalam kategori semua, gitu loh. Pak Januar kan tahu itu kemarin juga ditawarin kayak gitu. Cuman Pak Januar kan nggak tahu atau tidak di belakangnya Pak Dayat itu siapa kan belum tahu. Kemungkinan tahu atau tidak saya belum tanyakan secara jelas sama Pak Dayat, Pak Januar. Seperti apa pengaturannya, Pak Bambang, dan juga siapa saja yang terlibat? Apakah orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini Anda ketahui memang orang-orang inikah yang selama ini berada di balik skandal ini? Yang skandal yang sekarang ini, Mbak, kalau skandal yang sekarang ini untuk yang masalah Persebara, Banjarnegara ini saya kurang paham. Tapi saya kenal sama Mbak Putih, saya tahu sama Pak Johar. Itu dua orang ini saya kenal benar karena mereka adalah orang-orang lama di sepak bola, gitu loh. Sepak terjangnya seperti apa pengaturan pertandingan yang mereka lakukan? Apakah Anda mengetahui? Kalau selama ini untuk Mbak Putih atau dikatakan Habib Jamal Aziz itu mereka kaget untuk
gitu, sama kagetnya. Enggak kalau saya pengen tahu sebenarnya kalau mau dikupasi lagi lebih banyak, cuman ya Hidayat. tinggal federasi berani nggak untuk membersihkan rumah yang kotor ini gitu loh. Baik. Saya ingin ke Pak Umar. Pak Umar, ini ada tantangan dari Pak Bambang, berani tidak membersihkan rumah yang kotor begitu? Lewat Pak Hidayat. Ya harus dong. Harus. Apa yang dilakukan oleh Komisi Disiplin? Selama ini kan belum ada. Kamu balik lagi. Kan saya udah bilang, kalau Komisi Disiplin itu hanya meriksa perkara, Mbak. Nggak bisa kita berdiri orang. Yang berhak pecat, bersorting itu kan federasi. Kami pun bisa dipecat oleh federasi gitu. Baik. Saya ingin ke Mas Januar. Mas Januar, tadi Anda mengatakan bahwa pengaturan skor ini dilakukan melalui wasit. Selain dari wasit, apa saja yang mekanisme yang dilakukan untuk pengaturan pertandingan ini yang Anda ketahui? Ya, sebenarnya ini pengaturan skor itu sangat bergantung dari cita rasa pemilik klub. Kalau pemilik klubnya itu bermental penjudi, klubnya juga akan berjudi. Klubnya ada yang dia sangat bernafsu untuk naik ke Liga 1, dia dengan apapun caranya akan melakukan tetap Liga 1. Tapi apapun yang terjadi, ini yang sangat ironis, per hari ini tidak ada statement dari pimpinan federasi tentang darurat PSSI yang sekarang. Ditangkapnya dari beberapa orang, 4 orang ini, federasi kok diem. Satu sisi, kenapa federasi itu kok meminta 76 akun itu untuk ke Komdis? Saya berharap Komdis harus berjalan pada rule-nya. Kalau tadi Pak Husin bilang berdasarkan laporan. Nah, sekarang akun medsos itu dipanggil Komdis, legal formalnya itu gimana? Logika organisasinya itu gimana? Jadi saya berharap Komdis pun jangan sampai terkontaminasi atau hal-hal yang bukan ranahnya Komdis. Jadi saya berharap pimpinan federasi Pak Edi harus menjelaskan terhadap hiruk-pikuk sepak bola ini. Kalau menurut saya PSSI sudah darurat PSSI. Tapi tidak ada statement secuil pun dari federasi. Ini federasi besar. Jadi yang paling disukai masyarakat adalah sepak bola. Kok dibiarkan begini? Ini ada apa? Ini federasi besar, tapi ada masalah sedikit. Wah, di blow up besar. Akun-akun dipanggil. Kalau nggak bisa membuktikan, dipolisikan. Ini kan gimana ya? Federasi ini bagi saya ini rapotnya merah. Tapi tidak ada statement. Kan kami yang dari bawah itu nanya, ada apa? Saya ini masih baru. Saya masih bau kencur. Tapi kenapa saya yang masih bau kencur tuh berhasil menunjukkan virus bisul di tubuh federasi? Mestinya federasi ini malu. Harusnya bisa menemukan bisul di tubuhnya sendiri. Saya tantang federasi untuk bisa menemukan bisul sebelum orang lain lagi. Seperti Mbak Lasmi. Ini kan sama-sama orang baru. Ada apa? Apa pura-pura tidak tahu? Ini. Jadi saya mohon Pak Edi, silahkan Pak berkomentar apa yang ada pada keributan yang darurat PSSI seperti ini. Jangan diam Pak. Masyarakat menunggu. Kami ini di bawah. Apa statement Bapak yang keluar ketika PSSI darurat seperti ini? Semua ditanggapi. Kok baik-baik saja? Kayak tidak ada apa-apa. Baik, saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Januar begitu? Mas Januar atau Pak Umar? Mas Januar. Kalau masalah perkataan Mas Januar adalah sebetulnya benar Mbak ya. Cuman kalau untuk pengaturan skor memang benar itu. Urusannya memang dengan pemain. Kalau tadi Pak Dalet mengatakan akan mengambil mencuri pemain, istilah kita itu mencuri pemain. Itu Bang. Baik, saya ingin ke Pak Jamal. Pak Jamal, apakah Anda setuju dengan Mas Januar? Harusnya begitu pengurus inti PSSI mengeluarkan statement terkait dengan skandal ini dan juga sudah melibatkan ada orang-orang dalam PSSI yang menjadi tersangka begitu? Saya pikir itu normatif ya. Setiap satu asosiasi atau institusi yang di tempat itu terjadi satu gejolak, apalagi sekarang sudah terbukti ada yang ditangkap, dilakukan penyidikan oleh kepolisian, harusnya hadir, harus ngomong apapun.
Jangan kalau waktunya baik saja ngomong, ini jelek pun harus ngomong. Justru di situ bagus sekali. Kalau nggak ngomong kasihan ini Pak Edi Rahmayadi. Dipilih untuk penggantinya Pak Nyala karena kedisiplinan militernya gitu. Harapannya dia akan membawa maju lebih jauh. Gitu. Kan begitu. Ternyata balik lagi bahasa saya jeketek malah eskonya ketangkep. Matilah Ko Siti kalau yang seperti ini. Kan kasihan itu. Pak Edi mendapat kepercayaan untuk menjadi memimpin PSSI, terus orang-orangnya ketangkep. Nah, seperti saya Nuar sekarang ini yang misi intens di dalam federasi, kok tidak ada yang bunyi. Kalau zaman saya dulu, kalau Pak Nyala tidak bunyi, saya sebagai komite eksekutif untuk medianya bunyi. Kenapa takut semua? Apakah yang pengurus sekarang? Ngapain takut ini? Wong Indonesia ini negara hukum. Setiap penyikapan yang benar itu pasti ada resikonya. Tapi Anda tidak usah takut. Kalau yang benar itu Allah bersama kamu. Innallaha ma'ak. Kalau kamu benar, Tuhan bersama kamu. Tidak usah ragu. Hatinya manusia itu kan dirubah oleh Allah. Ya mugallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dia mengancam dan sebagainya. Kalau benar, Allah yang muter. Ini orang benar, tidak usah kamu ributkan. Jadi menurut Anda langkah dari PSSI yang akan memanggil 76 akun media sosial yang menyatakan terkait dengan match fixing, skandal pengaturan skor ini seharusnya tidak dilakukan. Yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki di dalam sendiri tubuh PSSI begitu. Ini kalau manggil 76 akun dan sebagainya, saya tidak terlalu pandai ya dalam IT ya, dan lain sebagainya. Lewung sekarang itu loh, ranahnya sudah di tangannya polisi. Yang punya alat komplit untuk melakukan itu semua adalah kepolisian. Sudah polisi suruh nyedek yang benar. Yang katanya Pak Bambang tadi ngomong, ini kenapa yang ini kok tidak ditindaklanjuti, kok tidak ditelusur, kok yang ini sudah ketangkep, yang ini kok harus ditelusur. Siapa di belakang ini? Ada apa di belakang ini? Dan semua ini kalau yang katanya Mas Bambang itu mau naik turun dan sebagainya itu, kuncinya semua di wasit. Ente masuk ke manajer, ente masuk ke pemain, kalau wasitnya tetap bermain betul, klubnya akan tidak laku. Bagaimana dia orang sudah tahu mainnya itu kelasnya B, tahu-tahu pada saat pertandingan itu bermain di kualitas C. Baik, saya ingin ke Pak Umar, apakah juga Komdis mendorong begitu PSSI untuk memberikan penjelasan kepada publik? Ya, itu kan menurut saya itu yang penting adalah langkah konkret, Mbak. Statement itu kan bisa iya, bisa tidak. Dan menurut saya, PSSI, saya yakin sekali tahu PSSI apa yang harus dilakukan. Gitu. Jadi saya positive thinking kepada federasi akan melakukan hal yang terbaik dalam menangani persoalan-persoalan ini. Dari Komisi Disiplin, apa yang harus dilakukan oleh PSSI? Ya, pasti dia pembenahan lah. Kan tadi saya yakin PSSI sudah tahu apa yang harus dibenahi. Masukan-masukan dari masyarakat, misalnya dari wasit, kemudian hal-hal yang sifatnya preventif apa, kemudian bagaimana untuk mencegahnya, itu kan pasti sudah ada dalam benak para pimpinan atau petinggi PSSI. Bagaimana membenahi kalau pengurusnya saja terlibat begitu, Pak Umar? Ya diganti dong. Enak saja. Pasti diganti, tidak mungkin enggak. Baik. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, apa harapannya dengan adanya kasus skandal pengaturan skor ini ke depannya sepak bola Indonesia? Halo. Silakan Pak Bambang. Ya. Halo. Baik, Pak Bambang silakan, apa harapannya dengan persepak bola Indonesia ke depannya? Ya, saya harapkan sepak bola Indonesia dengan adanya munculnya persoalan yang ini menjadi yang terbaik. Lain juga kemarin sebenarnya zamannya Pak Nyala kemarin itu sebenarnya sudah bagus sebenarnya. Untuk kemarin mafia-mafia sudah mau disingkirkan memang, tapi karena tahu durasinya beliau untuk mengatur jadi ketua PSSI, menurut itu masih minim, jadi akhirnya dia mau sikat, tapi sudah terlanjur di bench. Dan sekarang harusnya sekarang ini dengan adanya ini ya sudah ketahuan harus siapa-siapa yang ada kemarin yang sudah ada muncul ya harus sudah ditindaklanjuti. Jadi kalau saya
Muhammadiyah berbicara ini memang benar ini. Kenyataan memang benar saya betul. Dan Pak Yonor pun juga sudah tahu. Ini kenyataan benar sepak bola Indonesia ini sekarang ini lagi terpuruk. Baik, harus ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Bambang, Mas Januar, Pak Jamal, dan juga sebelumnya ada sambungan telepon dengan Pak Umar sudah bergabung bersama kami di Special Report. Semoga harapan kita semua ke depannya fair play atau permainan yang adil begitu. Saya kalau boleh, ini closing statement saya. Singkat saja. Iya, ini polisi sudah bekerja profesional. Saya memberikan appreciate terhadap polisi. Tindak lanjuti orang-orang yang sekarang ini sudah dipegang oleh polisi, siapa sebenarnya di belakangmu, siapa saja wasit yang memang sudah bisa diatur dan lain sebagainya. Itu dikonfirmasi kepada klub-klub yang sekarang ini merasa dirugikan. Ini insya Allah persepak bolaan kita ke depan bisa kita harapkan. Amin, itu harapan kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Special Report. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNews TV.